Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Batu Putih, yang kami hormati Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 1 Batu Putih, serta rekan-rekan Bapak Ibu Dewan Guru yang berkesempatan hadir. Pertama-tama mohon izin kami akan menyampaikan diseminasi terkait dengan budaya positif di sekolah, dan kemudian kami sampaikan terima kasih atas waktu yang diluangkan, atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, terutama Kepala SMP Negeri 1 Batu Putih yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan diseminasi terkait dengan budaya positif di sekolah. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari tugas kami dalam rangka pendidikan guru penggerak di Angkatan 9 ini. Mohon izin selama kegiatan juga akan kami rekam untuk kemudian kami jadikan sebagai bahan pengumpulan tugas. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita lanjutkan, mohon izin untuk kedepannya selama proses kita berlangsung, mungkin bagi rekan-rekan yang tidak ingin menyampaikan pendapat atau berbicara, mohon bisa mute mikrofon agar kegiatan kita bisa berjalan lebih tertib. Kemudian juga mohon seandainya dalam perjalanannya tidak ada gangguan jaringan atau sesuatu hal yang lain, mohon bisa untuk tetap on kamera Bapak Ibu ya. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah ya. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita kali ini kami akan melakukan diseminasi terkait dengan budaya positif sekolah. Untuk itu kami mohon izin untuk bisa share screen ya. Apakah sudah kelihatan share screen-nya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Alhamdulillah. Pak. Baik, kegiatan kali ini merupakan diseminasi budaya positif di sekolah. Apa sih budaya positif itu ya kan? Nah, ini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan perubahan kurikulum dan pendidikan nasional bahwa sesuai dengan kurikulum merdeka bahwa kita dituntut untuk melakukan perubahan paradigma atau perubahan pola pikir kita terkait dengan pendidikan. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif untuk belajar, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, perubahan paradigma ini juga terkait dengan masalah disiplin ya. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Itu terkait dengan makna disiplin yang selama ini kita pahami. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan kontrol ini, dengan kekuatan kontrol ini, kita ada simulasi. Kami memerlukan 2 orang relawan. Silakan Bapak Ibu yang bersedia untuk menjadi relawan, silakan. Boleh raise hand yang bersedia untuk menjadi relawan kita untuk
bermain peran sedikit. Ini bermain peran tentang kontrol. Nah, perannya seperti ini. Kita perlu 2 orang, katakanlah si A dan si B ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Nanti ada yang berperan sebagai si A, yang satunya berperan sebagai si B. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa membantu 2 orang, silakan. Yang siap. Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu ya? Oke. Mungkin silakan untuk bermain peran ini saya perlu 2 orang relawan atau kita sepakati saja. Bu Lydia mungkin bisa bantu? Iya, Pak. Siap. Ya, dan 1 orang lagi, silakan. Bu Vivi. Bu Vivi, silakan. Jadi begini, Ibu Vivi dan Ibu Lydia coba nanti kita mainkan peran ya. Silahkan nanti siapa yang menjadi pemeran A, siapa yang menjadi pemeran B. Mungkin Bu Lydia yang berperan menjadi orang pertama atau A, berarti Bu Vivi berperan menjadi orang kedua atau B. Jadi begini, Bu Lydia si A, ya, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Apapun itu silahkan bayangkan bahwa Anda menyimpan dengan rapat di dalam kepalan tangan, ya kan? Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B, yaitu berarti Bu Vivi, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan dari Ibu Lydia. Boleh dengan cara membujuk, merayu, istilahnya menghardik, mohon maaf sampai agak kasar sedikit mungkin bernada marah atau mengintimidasi, menggoda atau apapun itu. Artinya Bu Vivi tugasnya adalah bagaimana caranya supaya Bu Lydia mau membuka tangannya dan menunjukkan benda apa itu yang disimpan di kepalan tangan Bu Lydia. Mungkin jelas Bu ya? Jelas, Pak. Nah, untuk Bu Vivi sama Bu Lydia, silahkan dipraktekkan Bapak Ibu, Bu Lydia sama Bu Vivi, mungkin silahkan di unmute mikrofonnya. Silahkan dimainkan Bu. Apa itu? Itu apa? Boleh nggak buka? Tidak boleh. Aku kasih uang 100.000, boleh nggak? 100? 100.000. Tidak boleh. Itu apa sih? Sepenting apa sih di dalamnya? 500 deh. 500 apa? 500.000. Oh, berarti kalau 1 juta mau. 1 juta. Belum. Eh, Gimana ya caranya supaya dibuka kepalan tangannya ini ya? 1 juta ndak mau. Mungkin kalau dengan kata-kata memaksa bisa kali ya. Dicoba Bu, silakan dicoba Bu. Gimana caranya supaya Bu Lydia mau membuka kepalan tangannya?
Ayo. Nggak diajak ke Indomaret lagi. Hmm, apa ya? Ntar mikir dulu. 1 juta ndak mau. Kalau dengan cara sedikit memaksa, tarik jilbab, Tidak. apa ya? Hmm, Silakan Bu Vivi, tunjukkan kemampuannya untuk merayu Ibu Lydia. kalau misalnya pilih mana nih? Misalnya mau membuka tangan, membuka kepalan tangannya, nanti saya dengan teman-teman, pokoknya saya membujuk teman-teman supaya menyukai Bu Lydia. Pokoknya nggak ada yang benci deh, nggak ada yang nggak suka, pokoknya suka. Kalau misalnya tetap tidak mau membuka, saya akan eh, entah memfitnah atau apa, pokoknya yang jelas Bu Lydia ini terlihat jelek di mata teman-teman. Semua teman-teman akan saya pengaruhi dengan eh, perlakuan yang negatif tentang Bu Lydia. Gimana? Pilih mana? Tidak. Kehilangan teman semuanya berarti enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Enggak enak loh kalau kehilangan teman di dalam satu sekolah, tidak ada teman satupun begitu. Saya pintar loh membujuk teman-teman itu. Pokoknya saya pintar memutarbalikkan fakta. Hmm, tidak. 10 tahun untuk Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan share screen-nya ya. Mohon izin untuk share screen. Baik, dari bermain peran tadi, Bu Vivi sama Ibu Lydia, kita kira-kira dari permainan tadi untuk Bu Vivi dan semuanya, apakah Ibu Lydia tadi membuka kepalan tangannya? tidak. Untuk Bu Lydia, kira-kira apa alasannya tidak membuka tangannya? Karena tadi yang di dalam kepalan itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Ya, sehingga Bu Lydia memutuskan untuk tidak menunjukkan Tidak atau membuka. membuka kepalan tangan untuk ditunjukkan kepada Bu Vivi ya. Betul, Pak. Ya, betul. Nah, dalam hal ini kira-kira siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan dari Bu Lydia tadi? Saya sendiri, Pak, yang mempunyai kendali. Ya, baik. Artinya Bu Lydia sendiri yang mempunyai kendali atau kontrol kepada Bu Lydia untuk membuka atau memutuskan tetap menutup kepalan tangannya meskipun Ibu Lydia eh, merayu atau membujuk dengan berbagai cara, Bu ya. Iya. Nah, Bapak Ibu, itu artinya apa? Artinya adalah bahwa eh, hanya kita sendiri yang mempunyai kontrol kepada diri kita sendiri, ya, bukan orang lain, ya. Nih, hanya kita sendiri yang memegang kontrol atas apa yang kita putuskan, ya. Dalam hal ini tadi sebagai contoh Bu Lydia mempunyai kontrol penuh terhadap keputusan Bu Lydia, apakah Bu Lydia memutuskan untuk membuka kepalan tangan atau tetap menutup kepalan tangannya sesuai dengan
tentunya pertimbangan dan kebutuhan dasar dari Ibu Lydia. Kebutuhan dasarnya adalah Bu Lydia ingin menjaga apa yang disimpan di kepalan tangannya. Mungkin begitu Bapak Ibu ya maknanya tadi permainan kita tadi. Jadi hanya diri kita yang memegang kontrol atas keputusan diri kita sendiri, bukan orang lain. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati terkait dengan pendidikan, nah, ke tokoh pendidikan kita Bapak Ki Hajar Dewantara berpuluh-puluh tahun yang lalu sudah mempunyai pemikiran yang mendalam terkait dengan pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Jadi Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tugas kita sebagai seorang guru itu hanya memberi tuntunan, hanya menuntun kepada peserta didik, putra-putri kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan atau tidak bisa memaksakan kelak anak-anak putra-putri kita itu peserta didik kita akan menjadi seperti apa. Apakah mereka harus menjadi profesional tertentu atau seperti apa, kita tidak bisa memaksakan kehendak. Yang bisa kita lakukan saat ini sebagai pendidik adalah kita memberikan tuntunan, kita memberikan bekal dan kita memberikan rel-rel yang baik terhadap putra-putri kita. Karena memang masing-masing manusia, masing-masing anak itu lahir dengan kodratnya masing-masing. Baik kodrat alam maupun sesuai dengan kodrat zaman. Artinya semua manusia mempunyai takdirnya masing-masing. Hanya saja kita sebagai pendidik dituntut untuk memberikan tuntunan. Sehingga putra-putri kita, peserta didik, dapat menumbuh kembangkan, dapat mencapai kodratnya dengan cara yang baik. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu, terkait dengan simulasi yang kita lakukan tadi, bahwa kita sebagai pendidik selama ini mungkin punya asumsi atau punya anggapan bahwa kita bisa mengontrol murid. Ternyata itu hanya ilusi, itu tidak benar. Karena apa? Karena setiap manusia sesuai dengan teori kontrol bahwa setiap manusia mempunyai kontrol terhadap dirinya masing-masing, termasuk peserta didik atau putra-putri kita. Kemudian ilusi yang kedua adalah bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga tidak sepenuhnya benar. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Akan kita lihat lebih lanjut nanti. Kemudian juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa terhadap orang yang berusia di bawahnya. Itu juga selama ini mau tidak mau harus kita akui bahwa itu juga terjadi di lingkungan kita, meskipun tidak semua. Dan itu tidak semuanya benar, karena memang bagaimanapun kita memaksa, terkadang juga kita bisa melihat dan merasakan bahwa semakin dipaksa, anak-anak itu juga semakin jauh daripada harapan kita. Baik. Kemudian adanya perubahan paradigma dari paradigma stimulus respon kepada paradigma teori kontrol. Kita bercermin kembali kepada simulasi yang kita lakukan tadi. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, ya kan? Yang memiliki kontrol adalah kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, paradigma atau teori respon selama ini yang kita pahami, yang kami pahami, ya, itu ternyata
berbeda dengan teori kontrol yang pada era-era sekarang dituntut untuk kita menerapkannya. Kalau kita perhatikan perbandingan antara teori atau paradigma stimulus respon dengan paradigma teori kontrol, di sebelah kanan yang warna putih ini adalah paradigma stimulus respon, sedangkan yang kuning adalah paradigma teori kontrol. Nah, kalau pada paradigma stimulus respon, coba kita perhatikan poin-poinnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini pada umumnya seperti itu. Nah, kalau pada teori kontrol kita rubah, ya. Jadi kita tidak lagi mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, ini perubahannya, perubahan paradigma atau cara berpikir dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku yang baik ataupun perilaku yang kurang baik. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu dalam teori stimulus respon. Dalam teori kontrol, hanya kita sendiri, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Atau hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Kemudian dalam teori stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Itu pernyataannya. Tetapi dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini perbedaannya. Kemudian dalam teori berikutnya, kan ada pada saat bujukan gagal. Seperti yang dicontohkan Ibu Vivi tadi. Ketika bujukan dengan cara yang halus, buntu mulai dengan sedikit ancaman, artinya sedikit memaksa, ya kan, itu berarti masih menerapkan teori stimulus respon. Nah, pada teori kontrol, hal ini berubah menjadi kolaborasi. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan kerjasama dan kesepakatan-kesepakatan. Kemudian dalam paradigma stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Artinya yang pilihannya hanya dua, siapa yang menang, siapa yang kalah, kan begitu. Kemudian perbedaannya dengan teori kontrol adalah berpikirnya model menang-menang atau win-win solution. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita beralih ke masalah disiplin. Kira-kira apa makna disiplin menurut Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Disiplin menurut Bapak Ibu? Silakan, mungkin ada yang punya pendapat tentang makna disiplin. Disiplin yang kita pahami selama ini. Disiplin yang kita pahami selama ini mungkin terkait dengan kepatuhan terhadap aturan Bapak Ibu ya. Silakan kalau ingin berbicara di unmute, nggak apa-apa. Pak Anwar mungkin selama ini disiplin seperti apa Pak Anwar? Mengikuti aturan Ya, yang artinya telah ditetapkan, Pak. Betul, artinya disiplin selama ini cara berpikir kita adalah disiplin itu adalah ketaatan terhadap aturan ya. Itu makna disiplin yang selama ini kita pahami dan yang selama ini kita yakini dan kita terapkan. Akan kita lihat. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Ini disiplin, muncul istilah disiplin ketika di bahasa Latin, berarti di Yunani ketika interaksi antara Sokrates dan Plato. Ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato untuk belajar. Bagaimana murid-murid Sokrates dan Plato bersikap untuk atau berperilaku
terkait keinginannya untuk belajar, awalnya begitu. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Tentunya ini tergantung dari orangnya masing-masing. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini erat kaitannya dengan disiplin yang selama ini kita pahami bersama, bahwa disiplin itu kepatuhan terhadap aturan. Artinya ukuran disiplin adalah patuh tidak patuhnya terhadap aturan. Entah itu kepatuhannya atas kesadaran diri sendiri, atau keterpaksaan, atau menghindari hukuman, atau yang lain-lainnya, motivasinya. Itu disiplin yang selama ini kita pahami. Nah, kemudian disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, tanpa terperintah orang lain. Ini disiplin yang kita harapkan. Artinya motivasinya adalah dari dalam diri masing-masing, motivasi intrinsik ya, dari diri dalam anak-anak masing-masing. Artinya sikap kepatuhan tadi bukan semata-mata untuk menghindari hukuman atau untuk memperoleh penghargaan atau apapun itu. Tetapi motivasinya adalah dari dalam diri anak sendiri, bahwa dengan kepatuhan yang mereka lakukan itu adalah untuk mendapatkan nilai-nilai penghargaan atau kepuasan dari dalam diri masing-masing, bukan atas perintah ataupun rasa ingin mematuhi perintah dari orang lain atau pihak lain. Itu harapannya. Kemudian maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sesuai dengan tujuan kurikulum nasional terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan yang bersifat global. Kemudian dalam teori motivasi perilaku, bahwa motivasi itu ada motivasi yang datangnya dari luar dan yang datangnya dari dalam, atau yang dikenal dengan motivasi eksternal ataupun internal, atau intrinsik dan ekstrinsik. Nah, motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan ya, atau hukuman, ini dikenal dengan motivasi yang bersifat eksternal. Karena apa? Karena selalu berpikirnya bahwa apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, kan gitu. Misalnya di dalam sekolah juga siswa-siswi atau peserta didik juga berpikirnya kalau tidak melakukan ini maka resikonya ini, kan gitu. Itu. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, misalnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya ketika peserta didik melakukan sesuatu atas dasar ingin meraih prestasi yang tinggi, atau ingin menjadi predikat siswa terbaik, atau menjadi predikat siswa terpatuh, ya kan? Nah, itu juga masih digolongkan dalam motivasi eksternal. Artinya dia melakukan sesuatu karena berharap mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, dalam hal ini sekolah. Kemudian Bapak Ibu, motivasi yang ketiga adalah motivasi yang berasal dari dalam atau motivasi internal. Nah, ini biasanya tujuannya untuk menghargai diri sendiri. Nah, contohnya misalnya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang
motivasi yang ketiga inilah yang menjadi tujuan daripada disiplin positif di sekolah. Artinya bagaimana kita sebagai warga sekolah menumbuh kembangkan motivasi internal ini, yaitu masing-masing peserta didik mempunyai motivasi bahwa melakukan sesuatu itu atas dasar menghargai diri sendiri, bukan hanya semata-mata kepatuhan terhadap aturan atau ingin memperoleh nilai yang baik atau memperoleh pujian atau memperoleh predikat tertentu. Kemudian, kita berlanjut kepada 5 kebutuhan dasar manusia, bahwa dalam teori kebutuhan dasar manusia, setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang digolongkan ke dalam 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup, bertahan hidup. Kemudian juga kebutuhan terkait dengan penguasaan, terkait dengan kebebasan, kesenangan, dan cinta kasih atau rasa diterima. Ini realitas kebutuhan ini tentunya berbeda antara satu orang dengan orang lain atau antara satu anak dengan anak yang lain. Ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan kita juga berusaha memahami kebutuhan dasar dari peserta didik. Nah, ini contoh kasus Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Katakanlah namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Mungkin sebagian kita berpandangan bahwa karena Agus kelaparan, ya kan? Nah, lapar. Atau karena Agus memang hobinya gangguin temennya, ya kan? Artinya berbagai macam alasan yang bisa kita prediksi terkait dengan alasan mengapa Agus melakukan itu. Nah, terkait dengan konteks penerapan disiplin positif tadi, Bapak Ibu, dalam konteks penerapannya, semestinya Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Misalnya, ketika Ibu Ani mencari tahu, ternyata jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan. Ya, artinya kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Agus dengan melakukan itu adalah untuk bertahan hidup karena dia lapar, sedangkan orang tuanya tidak membawakan bekal untuk makan siang. Nah, seandainya jawabannya Agus adalah karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, nah berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Agus adalah cinta dan kasih sayang. Artinya kebutuhan untuk rasa diterima. Nah, apabila jawaban Agus ternyata dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Agus adalah kebutuhan dasar terkait dengan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Berbeda lagi ketika ternyata jawaban Agus adalah merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama. Ini misal Bapak Ibu ya. Berarti ketika itu terjadi atau itu menjadi jawaban si Agus, artinya si Agus berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya adalah terkait dengan kebebasan. Kebebasan dalam hal ini adalah terkait dengan pilihan Bapak Ibu. Artinya bebas memilih yang mana, bukan kebebasan terkait dengan kebebasan dalam hal perilaku dan sebagainya, tapi kebebasan dalam kaitannya menentukan pilihan, ya. Nah, kemudian ternyata dari jawaban Agus ternyata alasannya adalah iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Artinya ketika itu yang menjadi alasan si Agus, berarti si Agus dalam hal ini berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan atas kesenangan. Ya. Mungkin begitu Bapak Ibu ya, itu terkait dengan kasus Ibu Ani tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait dengan posisi kontrol tadi yang sempat kita bahas di awal ya.
Dalam teori kontrol itu ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh guru. Itu yang pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol yang bisa kita ambil perannya sebagai seorang guru. Nah, kemudian kita lihat 5 posisi kontrol tersebut perbedaannya masing-masing. Mungkin kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan ini. Baik. Ini perbedaan posisi kontrol. Nah, posisi kontrol kita lihat sebagai seorang penghukum misalnya. Misalnya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dan sebagainya. Itu berarti kita memposisikan diri dalam posisi kontrol penghukum. Berbeda dengan pembuat merasa bersalah, berarti perbuatan kita sebagai guru misalnya berceramah dan mengatakan seharusnya kalian gini. Ibu kecewa dengan gini. Ya, itu dikategorikan atau digolongkan dalam pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, atau posisi kontrol sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, misalnya menghitung berapa kali kamu melakukan ini ya kan. Kemudian berbeda ketika posisi kontrol kita sebagai manajer, biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu dilihat dari perbuatannya. Kemudian kalau dilihat dari perkataannya atau ucapan-ucapan yang sering diucapkan guru sebagai posisi kontrol. Jika kita sebagai penghukum, biasanya kita banyak menggunakan istilah-istilah seperti kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, atau awas ya nanti ibu ini kan gitu. Hasilnya biasanya itu adalah rasa memberontak atau menyalahkan orang lain atau berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, biasanya murid menjawab, biar aja, nanti juga marah-marah lagi, nah kan gitu. Kemudian juga dampaknya pada murid biasanya akan tetap mengulangi kesalahan. Nah, kita lihat ketika pembuat merasa bersalah, biasanya perkataannya atau ucapan-ucapannya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ini pusing menghadapi kalian tuh, pusing. Nah, dan sebagainya itu biasanya pembuat merasa bersalah. Artinya dengan mendengar kata-kata itu menjadi siswa itu harapannya berpikir, oh iya kasihannya ibu guru ini jadi pusing atau stres dengan kelakuan saya atau kelakuan kita kan begitu. Baik. Kemudian juga hasilnya kalau posisi kontrol pembuat merasa bersalah biasanya menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Artinya supaya senang ya jadi rela berbohong atau menyembunyikan sesuatu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Biasanya murid selalu minta maaf, maafkan saya, maaf Bu, tadi ini maaf, artinya hanya maaf. Kemudian juga nanti dampaknya biasanya secara jangka panjang biasanya akan menumbuhkan rasa rendah diri. Kemudian ketika posisi kontrol sebagai teman, kita lihat, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu gini dan sebagainya. Nah, ini biasanya akan menumbuhkan rasa ketergantungan. Rasa ketergantungan murid dengan kita sebagai guru. Kemudian biasanya murid jawabannya, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu ya kan. Nah itu. Nah dampaknya jangka panjang itu biasanya akan menumbuhkan
karakter lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Itu tadi karena lagi-lagi selalu dibela karena kita sebagai guru memposisikan diri sebagai teman. Ya, kemudian ketika menjadi pemantau, biasanya kita selalu mengingatkan apa sih aturannya kalau melakukan ini ya, apa peraturannya dan sebagainya. Nah, hasilnya biasanya memang peserta didik dapat menyesuaikan diri apabila diawasi. Artinya kalau dilihatin atau diawasi itu biasanya bisa mengambil sikap yang baik. Nah, biasanya jawaban murid ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh. Artinya bintang-bintang sebagai penghargaan. Biasanya kan ada itu Bapak guru-guru yang memberikan penghargaan dengan memberikan tanda bintang di buku anak-anak. Berapa halaman yang harus saya tulis, ya, itu biasanya. Nah, pada posisi kontrol pemantau ini biasanya menghasilkan dampak bagi murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Artinya motivasinya motivasi itu, menghindari sanksi atau mendapatkan hadiah, hanya itu saja. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol yang diharapkan adalah sebagai manajer. Yakni biasanya ketika murid melakukan kesalahan, nah biasanya kalau kita memposisikan sebagai manajer itu biasanya kita akan bertanya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Artinya hasil yang diharapkan adalah menguatkan pribadi peserta didik. Biasanya murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dan dampak jangka panjangnya adalah membiasakan diri peserta didik untuk dapat mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri. Itu. Nah, itu perbedaan posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Nah, ini Bapak Ibu. Kita lihat pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini ada pernyataan kecewa sekali. Ini berarti menandakan bahwa pada saat mengatakan ini kita mengambil posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Tidak pernah. Maaf, izin keluar dulu Pak Budi. Oke, silakan Pak. Ini ngamuk. Ya, silakan. Silakan Pak, enggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum semuanya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu pemantau. Artinya mengiming-imingi dengan labeling, stiker bintang dan sebagainya. Nah, ini berbeda dengan posisi kontrol sebagai manajer. Misalnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Baik, itu terkait dengan posisi kontrol Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat terkait dengan budaya positif di sekolah atau di kelas. Ya. Nah, kita lihat lingkaran-lingkaran ini, peraturan kelas digambarkan di lingkaran warna ungu, paling kecil di dalamnya, kemudian yang lebih luasnya adalah keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Nah, kita lihat. Apa sih keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kemudian, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan pertemuan kita tadi yang sempat terputus sejenak karena gangguan teknis. Kembali kami izin share screen. Nah, baik, itu terkait dengan pembentukan keyakinan kelas. Kemudian berikutnya, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Perbedaannya, kalau peraturan itu selalu, misalnya aturannya di kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini kalau dalam hal keyakinan kelas, kita rubah bahasanya menjadi tanggung jawab. Misalnya, dalam peraturan, poinnya adalah dilarang mengganggu orang lain. Berarti dalam keyakinan kelas, kita berubah menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Sama, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Artinya berkomitmen pada tujuannya. Tujuannya adalah belajar dan tepat waktu dan sebagainya. Kemudian misalnya dilarang melakukan kekerasan nih terkait bullying. Berarti keyakinan kelas yang kita tanamkan atau kebajikan yang kita tanamkan yang akan dituju kita tanamkan kepada putra-putri kita adalah terkait dengan keselamatan atau menghormati orang lain. Kemudian kalau aturannya itu adalah dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinan kelas yang kita tanamkan apa? Terkait dengan kesehatan. Kemudian yang berikutnya bergantian atau menunggu giliran atau antri. Berarti keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan yang akan dituju adalah menghormati orang lain dan kesabaran. Nah, misalnya nih aturannya gunakan masker kalau dalam kondisi pandemik kemarin atau di tempat-tempat tertentu masih diwajibkan menggunakan masker, berarti keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang dituju adalah terkait dengan kesehatan dan keselamatan. Berikutnya, ketika peraturannya adalah jangan berlari di kelas atau koridor, berarti nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuju, yang kita tanamkan kepada peserta didik adalah nilai-nilai terkait dengan keselamatan dan keamanan. Baik, kemudian juga ini terkait dengan segitiga restitusi, sedikit terakhir. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, biasanya ini bisa kita lakukan ketika menghadapi atau menyelesaikan permasalahan yang dilakukan atau yang dianukan oleh peserta didik. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian juga memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, restitusi ini digambarkan dalam sebuah segitiga yang dikenal dengan segitiga restitusi. Nih, segitiga restitusi langkah-langkahnya dalam menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian juga menanyakan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Nah, ini contohnya nih, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau kita melakukan atau mengatakan itu berarti kita pada tahap menstabilkan identitas. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan seterusnya. Kemudian dalam tahap validasi tindakan yang salah, kita bisa, ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ini pada tahapan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah
menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salahnya sudah. Berarti langkah yang ketiganya adalah menanyakan nilai-nilai keyakinan. Ya, berarti contohnya nih, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, mengingatkan kembali kepada si anak terkait dengan nilai-nilai yang sudah disepakati, kemudian atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dengan melakukan itu. Nah, itu. Nah, kemudian nah, tahapan segitiga restitusi tadi, yang pertama menstabilkan identitas. Nah, biasanya ini hanya contoh, kurang lebih hal-hal seperti ini bisa kita lakukan. Misalnya yang pertama menanyakan atau memberikan penguatan pernyataan, ya, berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna, ya. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini biasanya kalau kita tanya ada dua siswa yang lagi bermasalah, kita panggil sama-sama, kan biasanya saling menyalahkan, saling mencari kebenaran sendiri. Kita bisa memberi mengatakan ini, Bapak Ibu, Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini, dan seterusnya. Atau kamu berhak merasa begitu, ya. Nah, ini terkait dengan langkah pertama, menstabilkan identitas. Kemudian tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, pada tahap ini kita memvalidasi terkait dengan tindakan-tindakan yang salah atau yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Bisa kita sampaikan dengan cara, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini hanya contoh, Bapak Ibu. Kemudian tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bisa dengan cara apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau sebagai kelas atau keluarga. Mungkin bisa jadi ketika kita menanyakan ini, jawaban siswa itu bervariasi. Mungkin kelas adalah tempat bermain dan sebagainya. Banyak jawaban yang bisa timbul dari pertanyaan ini. Atau bisa juga dengan cara yang apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Atau yang terakhir, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, bisa saja siswa menjawab, nanti saya menjadi orang yang mau bertanggung jawab, orang yang penuh disiplin dan sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini digunakan biasanya untuk menyelesaikan atau mencari sebuah solusi ketika kita menghadapi siswa yang mungkin bermasalah dengan temannya atau mempunyai masalah dengan temannya, mungkin bertengkar atau ada salah satu siswa yang merasa tersakiti dan sebagainya. Ini caranya. Artinya kita tidak memposisikan diri sebagai penghukum, ya, tetapi kita memposisikan diri sebagai manajer untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan budaya positif yang tadi, saya atau kami telah dalam beberapa waktu telah mencoba melaksanakannya meskipun belum maksimal. Nah, berikut ini adalah dokumentasi ketika mencoba menerapkan budaya positif di kelas tadi secara pelan-pelan atau bertahap. Nah, ini ketika metode pembelajaran sedikit sudah saya rubah. Artinya kalau dulu saya secara pribadi itu mengajar cenderungnya adalah pembelajarannya berpusat pada guru. Secara perlahan saya coba untuk melakukan dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ini dokumentasinya salah satunya. Nah, ini juga dokumentasinya ternyata kelas ya memang kesannya kelas menjadi lebih riuh, lebih rame, tetapi
ramenya kelas itu adalah rame dalam belajar, karena mereka lebih bebas berekspresi, lebih bebas untuk menggunakan gaya belajarnya masing-masing. Nah, ini contohnya sedikit. Ketika kita memberi kesempatan kepada peserta didik kita untuk menyampaikan ide, gagasan, pemikirannya dengan cara mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Ini sedikit dokumentasi terkait dengan pola pembelajaran yang secara perlahan-lahan saya rubah menjadi berpusat kepada siswa atau peserta didik. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di awal tadi, bahwa seyogyanya proses pembelajaran itu berpusat kepada murid. Karena memang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Petani yang bisa dilakukan hanyalah pertama mungkin mengolah lahan dengan cara mengolah, membajak, dan sebagainya, memberikan pengairan yang cukup, kemudian memberikan pupuk, dan mengkondisikan tanah, kemudian menyebar atau menabur benih, bibit, kemudian menjaga agar benih yang tumbuh itu tidak kalah oleh tumbuhnya rumput atau gulma dan sebagainya. Itu yang hanya bisa dilakukan oleh petani. Tetapi hasil akhirnya, misalnya menanam padi, katakanlah menanam padi. Hasil akhirnya padi itu berbuah lebat atau kuning atau seperti apa, itu petani tidak punya kemampuan atau kuasa untuk menentukannya. Yang bisa dilakukan petani adalah mempersiapkan lahan, menabur atau menyemai benih, kemudian merawat pertumbuhan benih tadi dari yang mulai tumbuh sampai menghasilkan buah. Itu yang bisa dilakukan oleh petani. Tetapi petani tidak bisa memaksakan kehendak atau menentukan hasil buahnya nanti akan seperti apa. Demikian juga kita sebagai seorang pendidik, yang bisa kita lakukan adalah memberikan tuntunan, memberikan motivasi, memberikan bekal yang cukup kepada putra-putri kita, kepada peserta didik kita, untuk mencapai kebahagiaannya kelak di kemudian hari sebagai manusia seutuhnya dan sebagai anggota masyarakat. Nah, itu. Tetapi kita tidak bisa memaksakan putra-putri atau peserta didik kita akan menjadi orang yang seperti apa. Karena masing-masing manusia terlahir dengan kodratnya sendiri. Nah, itu. Baik, lanjut, ini dokumentasi saya ketika mencoba menerapkan segitiga restitusi. Ya. Nah, ini juga komentar ataupun tanggapan dari peserta didik setelah dilakukan penerapan segitiga restitusi. Dan alhamdulillah komentar atau tanggapan dari peserta didik terkait dengan penerapan restitusi ataupun penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa rata-rata merasa lebih baik. Artinya lebih baik, mungkin pembelajaran lebih menyenangkan, lebih semangat dan sebagainya. Baik itu Bapak Ibu pemaparan dari saya ya. Untuk langkah berikutnya mohon kita mengadakan refleksi sedikit. Dengan refleksinya sebagai pertanyaan pemandunya, sebagai refleksi adalah, silakan dijawab nih, perasaan saat ini adalah setelah mengikuti diseminasi ini perasaannya seperti apa. Kemudian setelah mengikuti materi pengimbasan diseminasi ini, saya jadi paham tentang apa. Kemudian yang ketiga adalah target saya selanjutnya adalah apa. Baik, mungkin Bapak Ibu, itu refleksi kita. Silakan Bapak Ibu, jika ada dari Bapak Ibu yang ingin merefleksi kegiatan kita pada sore hari ini, silakan, kami persilakan. Baik Pak Budi. Oke, silakan Pak Anwar. Sedikit mungkin ya refleksi dari saya setelah mengikuti diseminasi ini. Yang pertama mungkin setelah melihat paparan-paparan yang disampaikan tadi,
mungkin ternyata selama ini saya pribadi jauh dari apa yang sudah dipaparkan tadi mengenai penerapan baik ya budaya positif, disiplin positif itu masih jauh ternyata. Itu yang saya rasakan gitu kan. Selanjutnya setelah adanya diseminasi ini tentu saja perlu ditindaklanjuti, Pak. Ya kan? Karena ini menurut saya bagus. Kenapa baru tahu sekarang gitu? Artinya setelah ada Pak Budi mengikuti calon guru penggara, kita jadi tahu ilmunya dimanfaatkan untuk kepentingan bersama di sekolah. Saya pernah membaca ini, tapi sebentar aja mungkin di platform ini. PMM, Mbak ya, atau di Iya betul di Merdeka Mengajar itu, tapi cuma nggak ditindaklanjuti karena mungkin jenuh di sana kan cuma baca atau dan lihat videonya dan aksi nyatanya tidak dilakukan gitu. Nah, ternyata ada diseminasi seperti ini dan masih ada kaitannya. Nah, mungkin nanti Pak tindak lanjutnya mungkin saya bisakah nanti minta itu filenya dibagi gitu. Itu kalau boleh, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. boleh Terus boleh Pak Aman. target ke depan ya mungkin memang kita semua harus berubah dengan adanya pandangan tujuan pendidikan yang tadi sudah disampaikan ya karena selama ini ya taunya sekilas-sekilas saja setelah mempelajari ikut diseminasi ini ya targetnya nanti kita berubah paradigma kita cara berpandang kita ke depan insya Allah kita pelan-pelan seperti yang Pak Budi sudah lakukan di kelas mungkin kita lakukan secara pelan-pelan itu Pak dari saya terima kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anwar Haris. Betul sekali apa yang disampaikan Pak Anwar Haris. Saya juga merasakan seperti itu, Pak Anwar. Saya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jujur selama sebelum mengikuti kegiatan ini juga saya juga seperti itu. Pembelajaran yang saya lakukan juga berpusat pada guru, termasuk sering memberikan punishment atau hukuman atau sanksi terhadap peserta didik, ya baik itu yang sifatnya agak keras, mulai yang lembut dan sebagainya. Saya sendiri sebelumnya juga sering melakukan itu, tetapi alhamdulillah dengan adanya pemahaman yang baru ini, wawasan baru ini, ya pelan-pelan memang tidak bisa ujuk-ujuk berubah drastis tidak bisa. Artinya serta-merta langsung berubah 360 derajat tidak bisa. Saya sendiri juga merasakannya. Saya mencoba melakukan perubahan untuk diri saya sendiri saja pelan-pelan sebisa saya. Artinya saya juga sampai hari ini merasa belum maksimal perubahannya, tetapi paling tidak kita bisa memulai perubahan itu secara sedikit demi sedikit pelan-pelan dimulai dari diri sendiri. Nah, kemudian untuk materi insya Allah nanti siap kita membagikan filenya materinya. Dan itu terima kasih Pak Anwar atas refleksinya, luar biasa. Mungkin yang lain Bapak Ibu ada yang lain silahkan. Ada? Baik, kalau tidak ada mungkin tidak ada Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada boleh mungkin kita on-kan kameranya dulu, kita lakukan sesi foto bersama dulu. Untuk sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini. Ya, yang tidak berhalangan atau tidak ada kendala yang Foto dulu Pak Dian. ya. Foto dulu Pak Dian sebentar ya. Baik Bapak Ibu kita Pak Devi. mungkin baik kita lakukan foto bersama dulu Bapak Ibu ya. 1, 2, senyumnya 3. Baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini merupakan sesuatu hal yang positif dan bisa memberi manfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi kami sampaikan
Terima kasih atas luangan waktu yang diluangkan oleh Bapak Ibu semuanya. Dan kami sadar sudah mengganggu waktu istirahat atau waktu Bapak Ibu bersama keluarga. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian kegiatan kita hari ini. Untuk selanjutnya kegiatan ini kan kita akhiri. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kembali atas kesempatannya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu, terima kasih. Maka